Hai guys, kembali bersama saya Raja Cerita. Dan siang ini saya berada di Kota Bogor. Saya ingin membicarakan satu topik yang sangat spesial dengan kalian. Topiknya adalah bagaimana caranya meyakinkan diri kita bahwa dialah jodoh kita yang tepat. Persoalan mencari jodoh itu adalah hal yang susah-susah gampang gitu ya. Terbukti bahwa ada juga orang-orang yang sampai sekarang belum menemukan jodoh yang tepat buat dirinya. Saya berdoa supaya kalian bisa segera menemukan jodoh kalian yang terbaik. Ada yang sudah punya pacar tapi masih nggak so sure gitu ya. So guys, jadi dalam kesempatan ini saya ingin share sedikit tentang bagaimana saya menemukan jodoh saya gitu ya, dan meyakinkan diri saya bahwa inilah wanita yang paling tepat buat saya. Jadi pencarian tentang jodoh dimulai ketika sebenarnya saya SMA gitu ya. Seperti kebanyakan dari kita pengen punya pacar ketika ya SMP, SMA gitu ya. Di kemudian hari saya baru tahu bahwa mama saya berdoa supaya saya nggak punya pacar dulu waktu saya SMA. Mama saya maunya saya punya pacar ketika saya udah punya kerja. Jadilah sampai dengan kuliah saya nggak punya pacar. Nah, jadi ceritanya di rumah saya dulu di Depok ada tetangga gitu ya. Di rumah tetangga kami itu ada anak tetangga yang udah punya pacar dan dia minta uang sama mamanya untuk makan bakso sama pacarnya. Jadi ketika mama saya lihat itu, dia nggak pengen banget saya punya pacar sebelum saya punya penghasilan. Gitu guys. Jadilah saya nggak punya pacar sampai saya hampir selesai kuliah gitu lah ceritanya ya. Jadi sambil saya mencari jodoh, sambil saya mencari pacar itu, saya banyak baca buku. Dan beberapa buku yang saya baca diantaranya adalah karangan Cherry Carter Scott. Judulnya If Love is a Game, These Are the Rules. Jadi itu adalah buku tentang bagaimana kita mengenali jodoh yang paling tepat buat kita. Yang basicnya adalah cintai diri kita sendiri dulu, baru kemudian kita bisa mencintai orang lain. Menerima diri kita apa adanya, kemudian baru kita bisa menerima orang lain apa adanya sebagai pasangan kita. Ada juga beberapa buku lain seperti Mars and Venus, ada juga yang Don't Sweat Small Stuff in Love gitu juga ya. Nah kemudian baru deh ketika kuliah semester 7 kalau nggak salah saya menemukan wanita idaman gitu kan. Buat saya punya 3 kriteria untuk wanita idaman saya gitu ya, yang sempurna di mata saya. Yang pertama bagi saya adalah wanita itu harus bisa mendekatkan diri saya pada Tuhan. Itu. Jadi kalau gimana dong indikatornya dia mendekatkan saya pada Tuhan atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah ya dia mendukung saya untuk beribadah. Jadi nggak bikin saya jauh dari komunitas ibadah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita idaman saya itu adalah wanita yang tidak menjauhkan diri saya dari keluarga saya, tidak menjauhkan diri dari adik-adik saya karena saya punya 2 adik. Jadi saya berharap bahwa adik saya adalah adiknya kelak di masa depan ketika dia jadi istri gitu ya. Dan yang ketiga adalah nggak malu-maluin kalau diajak pesta. Artinya gini guys, bukan soal cakep atau ramping atau bagaimana, tapi dia bisa bergaul sama teman-teman saya, dia bisa engage sama teman-teman saya, dan saya juga bisa engage ke dalam teman-temannya. Jadi nggak malu-maluin lah kalau diajak pesta. Jadi nggak juga terlalu pendek atau terlalu tinggi gitu ya. Dan saya menemukan ketiga hal itu dalam sosok satu-satunya wanita yang jadi pacar saya dan kemudian jadi istri saya. Jadi nggak panjang lebar, saya panggilkan dulu pacar saya yang pertama dan terakhir, teman. Yeay, akhirnya saya muncul juga. Ini karena banyak yang request, kok channelnya nggak ada, kok channelnya nggak ada. Oke, sekarang saya muncul di cerita channel yang kelima ya. Kelima ya? Bukan cerita channel yang kelima, oh, cerita jadi? kelima dari channel Raja Oh Cerita. oke, sorry. Okay. Yang punya marah guys. Jadi cerita kelima dari channel Raja Cerita. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut, saya ingin ingatkan kepada kalian semua untuk yang belum subscribe. Silahkan klik tombol subscribe dan kemudian pilih tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita baru kami yang seru-seru nantinya ke depan. Jadi kedepannya kita berdua ya mas? Mungkin kita akan berdua terus gitu kan, walaupun namanya channelnya tetap channel Raja Cerita. Oke, siang ini kita ngomongin apa nih mas? Hari ini kita ngomongin tentang bagaimana tips dan trik untuk yakin bahwa orang itu adalah pasangan kita ke depannya. The one and only for you, yang akan melengkapi hidup.
karena kita bukan mencari lagi orang yang sempurna buat kita gitu ya. Waktu zaman kita kuliah dulu itu, gimana caranya kamu yakin bahwa aku itu yang tepat buat kamu? Oke, sebenarnya rada grogi juga nih karena pertama kali masuk, tapi karena banyak yang request, kok Ashananya nggak ada, kok Ashananya nggak ada. Oke, kali ini aku muncul guys, tepat di yang cerita kelima. Nah, kalau ditanya, kok saya bisa sih pilih pria yang bisa ini? Sebenarnya sih karena saya sempat punya deket dengan seorang, ya kan, sebelum kenal dengan Mas Abi, dengan Mas kalian ini, si Raja Cerita ini, saya pernah kenal sama seorang pria juga. Nah, tapi itu dari SD, SMP, SMA. Pastinya teman-teman saya udah tahu lah siapa orangnya. Semoga dia juga nggak nonton, salah ya. Nah, kemudian tapi kami berpisah saat dia pilih kuliah yang berbeda. Dia ke Bogor, dia ke Jogja, saya ke Bogor. Nah, setahun tuh guys, waktu itu saya kuliah di IPB dan ada asramanya Pak. Ada asramanya, jadi ya sudah tinggal di asrama. Bukan diputusin ya pokoknya intinya berakhir lah ya, lost contact lah ya, berakhir lah, walaupun baik-baik, kita semua baik-baik. Nah, sampai akhirnya datanglah sosok pria ini, ya kan. Nah, awalnya sih kagum guys, karena dia itu seorang yang pemimpin. Jadi dulu kami satu persekutuan, satu kampus. Nah, di situ jangan bilang aku yang deketin guys, tetap walaupun saya lebih bawel yang deketin dia. Aku depan kamera. Saya yang deketin ya kan. Iya, waktu itu dia telepon saya. Jadi dulu kami satu persekutuan mahasiswa gitu ya di kampus, dan saya angkatan 36 di IPB, dia angkatan 39. Iya, kakak kelas ceritanya. Nah, cuma sebenarnya udah agak beda jauh karena kalian sudah mau lulus, saya baru masuk guys. Nah, ceritanya kita itu ditugasin untuk satu tugas, yaitu dia jadi gitaris pemusik, saya jadi MC-nya. Nah, acara temu alumni yang mempertemukan adalah Kawinanda. Thank you. Oh, salah ya. Yang mempertemukan adalah Kawinanda. Tapi waktu itu banyak banget yang nantang ya. Bulan April 2003 saya ingat saya itu. Bulan April ya, 2003 MC-nya sebenarnya mestinya adalah Esther, tapi kemudian karena Esther sakit digantikan sama ibu ini, Ibu Ashana. Ya. Nah, mungkin saya jodohnya. Jadinya enggak ya. Nah, saat itu sebenarnya banyak ditentang banyak orang guys. Nah, kami memulai komitmen juga. Oke, saya terima dia jadi pacar saya, walaupun sebenarnya saat itu banyak banget yang menentang. Karena kenapa? The first, kita beda karakter banget. Teman-teman pasti atau yang sudah tahu kami berdua different karakter. Dia yang sedikit berbicara, saya yang sangat banyak berbicara. Kemudian yang kedua, sukunya juga beda guys. Nah, itu yang merupakan sama-sama punya latar belakang yang memang beda-beda suku bangsa ya. Nah, selain daripada itu juga latar belakang gereja yang berbeda. Ya, pokoknya banyak banget perbedaannya. Latar belakang keluarga juga berbeda, tapi kami saling mengenal. Nah, sampai salah. Oke, jadi kriterianya jelas ya. Kriterianya jelas waktu itu adalah yang pasti dia dekat sama Tuhan. Karena kenanya di persekutuan. Jadi kalau pilih pasangan, jangan cari di tempat-tempat yang memang kalian nggak pengen mereka ada di situ terus. Nah, waktu itu kami kenal di persekutuan, itu membuat saya ingat pesan mama saya. Mama saya bilang, kalau cari jodoh, carilah di tempat agama, yaitu kalau kalian Kristen ya gereja, kalau kalian Muslim ya cari di masjid, atau kalian agama yang lain cari tempat-tempat ibadah yang lain, atau persekutuan yang pertemuan-pertemuan yang dalam bentuk ibadah, ya kan. Kemudian yang kedua, dia sosok figur pemimpin. Waktu itu saya bisa melihat dia bisa memimpin saya karena dia itu menjabat sebagai pemimpin. Gitu ya. Itu dulu kali ya, awal dua saya terima dia jadi pacar. Nah, jadi sekarang kan tips and tricksnya gitu ya guys. Ada orang-orang tertentu di luar sana yang masih bingung bener apa enggak dia itu jodoh saya atau bukan gitu ya. Nah, gimana caranya kamu meyakinkan dirimu dulu waktu itu bahwa saya adalah jodohmu yang tepat dan gak mau pilih yang lain lagi? Ini buat cewek ya, buat cewek meyakinkan diri. Nanti kalau buat cowok ngomongin. Ya sebenarnya sih satu, saya nggak pernah pasang 2 atau pasang 3 atau pasang 4, walaupun sebenarnya bisa untuk memungkinkan itu karena ada beberapa juga yang suka sama saya. Buat yang suka jangan patah hati ya.
Tapi saya tidak berniat untuk memasang 2 atau 3 tempat, saya cuma pilih satu. Itu membuatkan saya, karena saya juga tidak mau disakiti. Nah jadi waktu itu saya lihat kesetiaannya yang luar biasa, karena perjalanan cukup jauh, Depok Bekasi, sama-sama luar daerah ya, Depok Bekasi. Nah udah gitu. Ke planet luar ya kan. Iya. Kemudian dari gitu dia juga berusaha, dia datang langsung ke keluarga saya. Karena waktu itu, oh ya, tips yang ketiga dari saya adalah pertemukan dia langsung dengan keluarga walaupun hanya baru mau teman dekat. Karena kalau ada apa-apa dengan kalian guys, keluarga kalian juga tahu siapa yang bersama dengan kalian. Jadi waktu itu waktu memulai komitmen, saya minta Mas Hadi, Kak Valen ini untuk datang ke rumah saya langsung. Gitu, ya kan? Ya, betul. Ketemu dengan keluarga saya, kakak saya, mama saya, gitu. Nah itu yang membuat saya dia berani datang. Jadi kalau orang yang ketemu orang keluargamu aja udah nggak mau, mendingan lupakan, ya. Okay. Jadi tips yang ketiga itu tadi harus mau ketemu dengan keluarga. Ya kan artinya memang dia serius dan komitmen. Gitu. Terus apa lagi Mas? Kalau buat saya sih, karena banyak juga orang yang merasa sedikit menyesal, dalam tanda petik menyesal ketika sudah menikah gitu ya. Kenapa saya memilih dia dan bukan yang lain? Karena kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar kenal dengan siapa kita mau berpasangan. Jadi buat kalian cowok-cowok, karena kita kan sebagai cowok itu menangkap sinyal gitu kan ya. Cewek-cewek kasih sinyal dan kita menangkap sinyal, kita membaca sinyalnya dan kemudian sinyal kita. Saya waktu itu apa? Nanti sinyal-sinyalnya bagaimana cara bacanya di pertemuan yang berbeda ya guys. Cuma dalam artian kita nggak bisa menyesal ketika sudah menikah, karena yes. apa yang sudah dipersatukan Tuhan kan nggak bisa diceraikan sama manusia. Itu cerita di channel yang ketiga. Ya, cerita ketiga. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan sama manusia. Jadi saya mau bilang bahwa sebelum kalian menikah, sebelum kalian memutuskan bahwa dia adalah orang yang tepat buat kalian, kalian harus benar-benar yakin, benar-benar kenal seperti apa orangnya. Gitu ya, jangan seperti apa keluarga besarnya. Makanya waktu itu saya berani itu untuk datang, saya mau lihat seperti apa keluarganya, apakah saya bisa menerima lahir dan batin gitu kan. Dan karena mereka akan jadi datang, bagian ya? dan Asiana juga saya perkenalkan dengan keluarga saya. Ya dulu kami juga suka sekali namanya mengevaluasi hubungan kami. Jadi setiap kali ketemu pacaran gak jarang ya evaluasi 6 bulanan, evaluasi 1 tahunan. Itu terinspirasi dari persekutuan kami juga sih. Jadi di persekutuan kami itu suka ada evaluasi ya. Jadi kita evaluasi kira-kira apa yang kamu gak suka, apa yang dia suka. Ada yang begitu. Sekarang sampai sekarang pun catatannya masih ada. Seiring berjalannya waktu makin kenal, lama-lama yang tidak suka hilang. Karena kita nggak bisa tahu apa yang dia nggak suka atau apa yang dia suka hanya berdasarkan feeling kita. Yes. Kita kan bukan dukun, jadi kita perlu dengar, oh dia sukanya begini atau dia nggak suka kalau kita begitu, dan itu bisa kita evaluasi per berapa bulan gitu ya. Itu bagus guys, meningkatkan komunikasi dan keterbukaan. Oke, jadi ada 3 pilar nih kalau kami dalam menjalin hubungan ini. Yang pertama adalah percaya. Kita harus percaya penuh, karena kalau nggak percaya gimana mungkin kita menyerahkan hidup kita, masa depan kita sama seseorang itu. Dan jadi, kita kan nggak selalu bersama dengan pasangan kita ya, kita nggak bisa jagain dia 24/7. Walaupun sekarang kami sudah memutuskan untuk bersama, tapi 15 tahun guys kami kerja masing-masing kok, tenang aja. Nanti itu di cerita yang berbeda ya, kenapa kami bisa kerja bareng sampai saat ini gitu ya. Yang pertama percaya, yang kedua adalah komunikasi. Yes. Karena kalau komunikasi udah nggak lancar, atau yang satu nggak mau dengar, atau bahkan yang satu lagi ngerasa nggak perlu didengar, nah itu udah bye. Karena salah satu yang harus diajak komunikasi adalah partner. Nah suami itu adalah partner, atau istri itu adalah partner. Jadi harus komunikasi harus lancar guys. Kalau nggak lancar, balik lagi evaluasi. Jadi kan selalu ada evaluasi. Even kami sudah berumah tangga pun kami ada buku untuk evaluasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah keterbukaan. Bagaimanapun juga kita harus mengungkapkan isi hati kita. Kita nggak bisa pendam terus guys. Nggak ada rahasia juga. Nggak ada rahasia juga. Jadi jangan sampai ada rahasia di antara kita gitu ya. Karena kalau antara saudara boleh ada rahasia, antara anak dengan orang tua atau antara orang tua dengan anak boleh ada rahasia. Tapi kalau antara pasangan dengan ya pasangan begini ya nggak boleh ada rahasia mestinya. Jadi kalau kita mau ngasih apa sama pihak keluarga kita, suami tahu. Suami mau ngasih apa, istri tahu. Jadi tidak ada. Karena tadi di awal pertemuan kami sudah komitmen, keluarganya adalah keluarga saya dan keluarga saya adalah keluarga dia. Gitu guys. Nah semoga tips dari kita berdua bisa bikin kamu menemukan jodoh yang tepat. Menemukan jodohmu yang paling tepat. Oke guys.
Yes. Sampai di sini dulu cerita kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Yes, karena nanti Bunyikan kalau loncengnya subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita saya kita muncul lagi selanjutnya. guys. Bye-bye. Bye-bye. Jadi tanpa perpanjang-panjang lagi, mari saya panggilkan istri saya yang dulu adalah mantan saya satu-satunya. Mari, Asyana, masuk yuk. Halo, akhirnya aku muncul juga di channel YouTube Mi Aku Raja Cerita. Ya, jadi Apa kabar? apa kabar guys? Oke. Jadi, Dek, saya panggil dia Dek dari dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi saya mau nanya nih, dulu kan kita sebelum Sepertinya juga. Oke. Baik. Jadi karena ini berkaitan dengan jodoh, sesuatu yang susah-susah gampang sebenarnya, maka saya ingin mendahulunya dengan sebuah cerita, gitu ya. Mungkin kalian udah pernah dengar juga. Ceritanya adalah ada seorang laki-laki muda gitu ya, dia ganteng, dia lumayan kaya, dan dia cari seorang jodoh yang sempurna buat dia, cari seorang gadis yang sempurna buat dia. Nah, dia punya 3 kriteria guys. Satu, ceweknya harus cakep ya kan, harus cantik. Yang kedua, ceweknya harus nyambung atau pinter. Yang ketiga,